Ada seorang ilmuwan yang dianggap Tuhan tanda kutip oleh orang-orang ateis. Orang-orang ateis ini orang yang tidak punya Tuhan. Mereka mengatakan tidak ada Tuhan, gitu kan? Maka ada satu orang namanya Darwin. Semua orang tahu, ini ilmuwan disebutkan namanya, katanya ilmuwan, gitu kan? Tapi umat Islam tidak akan mengakui dia sebagai seorang ilmuwan, gitu. Tidak perlu diakui. Karena Darwin ini mengeluarkan sebuah statement atau beberapa teori lah ya, teori-teori termasuk diantaranya manusia dari kerah. Tujuannya hanya menolak ada Tuhan Allah. Tujuannya cuma itu, nggak ada Tuhan, gitu kan? Maka dikeluarkan teori-teori sama dia. Dia buat banyak ilustrasi di bukunya. Kalau kita baca bukunya, tapi insya Allah nggak usah dibaca lah, gitu kan? Yang jelas di bukunya dia kasih gambaran hewan udara itu burung-burungan berasal dari hewan darat. Hewan darat dicarilah yang mirip sama burung kadal-kadalan, yang paling banyak di bukunya kadal. Kadal ini dikasih gambar, dia cuma ilustrasikan di gambar-gambar kadal ini nanti tiba-tiba bagaimana keluar sayapnya, bagaimana terbang. Kadal ini kalau dikasih gambaran dari hewan laut. Hewan laut ini ada ikan yang digambarkan sama dia keluar dari air, sisiknya tiba-tiba rontok, kemudian menjadi kadal, kemudian tiba-tiba terbang menjadi burung, seperti itulah. Dan dia bilang ada beberapa komponen di alam semesta tidak ada asalnya. Di antaranya tanah, api, air, nggak ada asalnya. Jadi kalau murid-muridnya tanya, terus hewan lautan itu dari mana asalnya? Dia bilang hewan udara dari darat, darat dari lautan. Dan lautan dari mana? Dari tanah di lautan, nggak ada asalnya. Begitu aja, gitu kan? Pemahaman yang dangkal sekali. Tapi banyak orang yang meyakini masalah itu. Di antaranya manusia jadi kera, digambar kera. Yang bungkuk, yang kecil, tiba-tiba keluar jadi tinggi, jadi besar manusia. Rontok bulunya, jadi kayak manusia kayak kita. Gitu kan. Subhanallah, pernah terjadi teman-teman sekalian. Ribut antara dua kubu nih. Kubu antara orang yang beriman, orang yang mempertahankan pendapat Darwin dari orang-orang ateis. Kalau manusia dari kera. Dengan kubu orang Nasrani, bukan Muslim. Orang Nasrani di Amerika yang mengaku ada Tuhan Allah. Ribut nih sampai masuk pengadilan karena ini hampir perang, dimasukkan di pengadilan. Hakimnya bingung gimana caranya memecahkan permasalahan ini. Yang diperebutkan bukan materi tapi keyakinan. Tapi hakimnya akhirnya dengan hikmah Allah ya mengucapkan kalimat membuka majelis sekaligus menutupnya. Dia bilang begini saja, yang mengaku turunan kera ke sebelah kanan saya. Maaf teman-teman sebelah kanan saya. Ini cerita dulu. Maka pada saat itu yang mengaku pun manusia dari kera, teori Darwin tidak mau ke sebelah kanan hakim, tidak mau ngaku turunan kera. Loh katanya manusia dari kera, turunan kera silakan ke sebelah kanan. Kalau orang beriman tahu mereka dari Adam, Adam dari tanah. Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Adam, selesai. Al-Baqarah menjelaskan masalah itu, banyak hadis menjelaskan masalah itu. Tapi ini orang tidak beriman begitu. Baik teman-teman sekalian, Darwin ini dia selalu kalau menemukan satu hewan, dia selalu mencari dari mana asalnya sebelum muridnya tanya. Ada satu tulisan di bukunya dan sampai dia meninggal dia tidak hapus itu, gitu kan? Dan ini diangkat oleh para ilmuwan Muslim sebagai pembantahan terhadap pemahaman ateis. Dia mengatakan, saya pernah satu waktu saya terus muak, dia bilang, saya terus muak, benci kalau mengingat burung merak. Jadi ternyata di depannya dia pernah mau mengajar, ada burung merak lewat di jalan, tidak ngapa-ngapain burung merak ini, cuma menghadap ke dia saja. Ke Darwin tidak nyerang, nggak apa, kepakin ekor sama sayapnya, keluar warna-warni. Kita tahu burung merak warna-warni kan, luar biasa. Maka Darwin ini bingung, ini mau dibilang apa nih? Mau dibilang burung nggak terbang, mau dibilang hewan darat bersayap, mau dicari hewan laut yang mirip, tidak ada. Yang mana mirip sama burung merak nih? Dia selalu gitu. Maka dia sampai meninggal dia mengucapkan kalimat begini teman-teman sekalian. Dan ini di bukunya ada. Para ilmuwan Muslim mengangkat kedangkalan orang ateis seperti ini. Dia bilang, saya terus muak pada saat mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Artinya Darwin seorang ilmuwan yang dianggap tokoh oleh para orang ateis meninggal tidak tahu dari mana burung merak. Bayangin bodohnya gitu. Kita burung merak kah, ayam kah, semuanya yang di langit dan di bumi kelihatan adalah Allah yang menciptakan. La ilaha illallah. Selesai kesimpulannya. Simpel sekali kalimat itu cerita Darwin. Kita pindah ke filosof, para pemikir. Ada satu filosof dari negara Arab teman-teman sekalian yang sangat terkenal dengan kecerdasannya, namanya Ihya Abul Maldi. Ihya Abul Maldi ini sangat cerdas. Selama hidupnya menyusun ratusan bait syair semua menolak ada Tuhan Allah. Kalian mengaku Tuhan kalian Allah mana? Perlihatkan sama saya mau ngobrol. Saya mau begini, saya mau begitu, dibantah semua. Datangkan ayat, tidak dipercaya Al-Quran. Sunnah Nabi, tidak dipercaya. Lalu bagaimana caranya menjelaskan ke orang ini? Subhanallah, sebelum dia meninggal dunia, dia menyusun 20 bait syair. 20-20-nya ini membantah syair dia sendiri yang ratusan itu. Dia mengatakan begini, syairnya diangkat oleh para ulama akidah untuk memperingatkan kepada kita tentang pentingnya beriman kepada Allah. Dia mengatakan, jitu wala adri min aina jitu. Saya lahir di muka bumi ini, sampai di ranjang kematian ini saya tidak tahu dari mana asal saya.
Kalau dari ibu saya dari mana? Ibunya lagi, ibunya dari mana lagi? Ibunya lagi. Mana awalnya nih? Karena dia tidak beriman. Kalau kita sudah tahu awalnya laki-laki Adam alaihissalam, awalnya perempuan Hawa alaihissalam, selesai. Allah SWT ciptakan dan Al-Baqarah menjelaskan masalah itu. Juga surah An-Nisa ayat 1 menjelaskan masalah itu. Tapi jelas dia begini, dia tidak yakin, gitu kan. Maka dia bilang, "Fawajadtu amami at-tariq, masyaitu dzalika syi'tu am abaitu." Lalu saya dapat di depan mata saya sebuah sistem pada saat saya lahir di muka bumi ini, saya mau atau tidak mau harus saya laluin. Seperti misalnya pergantian siang malam, harus dilaluin. Nggak bisa, nggak ada orang yang bisa nolak, nggak ada yang bisa tahan malam, nggak ada yang siang. Kemudian fungsi-fungsi anggota tubuh, mata melihat, telinga mendengar, hidung menghirup, lidah mengecap, bibir mengucap, tangan memegang, kaki melangkah, semua punya fungsi-fungsi dan tidak bisa dialihfungsikan. Nggak bisa mata dipakai makan, misalnya kuping dipakai melihat. Sudah begitu, lahir sudah begitu. Ada sistem, mau tidak mau harus dilalui. Manusia semuanya, bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Sistem yang luar biasa. Dia bilang, saya dapat sebuah sistem, saya mau tidak mau harus saya laluin. Dari mana sistem ini? Dia bilang, lastu adri, saya benar-benar bingung, Atawilun hayati am qasir. Ini hidup saya di ranjang ini masih panjang atau sudah pendek ya? Kalaupun, saya terjemahkan langsung, dia bilang, kalaupun saya mati, gitu kan, maka apa setelah kematian itu? Kalau saya selama hidup di dunia ini, dia bilang begini, kalau saya berbuat sebuah perbuatan yang dianggap baik, siapa yang menilai itu baik dan siapa yang akan memberikan kepada saya balasannya? Kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk dan siapa yang akan menghukum saya? Terus dia mengatakan, lastu adri, saya nggak tahu. Terus dia bingung dengan kehidupan. Dari mana asalnya, tujuan hidup, mana baik, mana buruk, dan seterusnya. Terakhir sebelum dihapuskan nafas terakhir, dia mengatakan, amli hadza lugzun hallun amla. Apakah ada yang punya jawaban atas teka-teki ini? Kemudian dia meninggal dalam kondisi bingung, teman-teman sekalian. Seorang pemikir luar biasa, tidak tahu dari mana asalnya, ya, apa tujuan hidupnya dan bagaimana setelah kematian. Orang beriman tahu dari mana asalnya Adam alaihissalam dan apa ujung kehidupannya, surga dan neraka. Terinci semuanya, tidak ada yang perlu lagi dia. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Semua jelas bagi orang yang beriman.